Poin kedua, kalau teman-teman mau jualannya laris di Shopee, tentu ini tidak bisa dilewatkan, yaitu teman-teman harus bisa memahami algoritma yang sedang berlaku. Nah, ini bahasan yang agak berat untuk penjual awam. Tonton sampai selesai dan no skip-skip. Dan jika ada ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Septian. Di sini saya mau melanjutkan tentang 17 poin bisa jualan laris di Shopee. Oke, poin 1 sudah saya jelaskan bahwasanya kalau kita ingin jualan laris di Shopee adalah kita harus bisa membuat kata kunci yang tertarget ya. Jadi kalau kita punya jualan, jangan memasang judul by asumsi kita. Jadi kalau jualan kaos, jangan kayak saya kemarin yang memposting bahwa saya jual kaos motivasi never give up. Nah, nggak ada yang nyari karena itu hanya asumsi saya pribadi. Nah, kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa ada beberapa poin yang bisa masuk sehingga partnya tidak terlalu banyak karena harus menyampaikan 17 poin. Poin kedua, kalau teman-teman mau jualannya laris di Shopee, tentu ini tidak bisa dilewatkan, yaitu teman-teman harus bisa memahami algoritma yang sedang berlaku. Nah, ini bahasan yang agak berat untuk penjual awam ya, termasuk saya pribadi. Saya juga bingung tentang algoritma ini ya, tapi saya mencoba untuk memahami karena mau nggak mau ini adalah bagian dari ikhtiar yang harus saya upayakan untuk bisa laris, sehingga ini tugas saya sebagai hamba Allah untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Jadi gini, banyak di antara manusia atau hamba-hambanya Allah itu seringkali hanya menuntut hasil. Nah, sedangkan ketika dihadapkan dengan sesuatu yang berat, seringkali menyerah. Padahal kalau kita berhasil melewati sesuatu yang berat itu, maka kita akan naik kelas. Bahwasanya misalnya saya orang awam dan saya tidak paham tentang algoritma, karena algoritma itu bahasa pemrograman ya. Tapi mau nggak mau, ya saya harus belajar karena saya yakin bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk ya di surat At-Tin. Sehingga ya kita pasti bisa, kalau ada kemauan kita pasti bisa pelajari itu, termasuk algoritma. Nah, algoritma yang sedang dipakai di Shopee tentu itu tidak bisa flat ya, tidak bisa ketika hari ini kita pakai mungkin bulan depan update mungkin ya. Sekarang Shopee banyak fitur-fitur baru ya, semakin kesini fiturnya semakin luar biasa ya, marketnya semakin meluas. Nah gitu. Nah tapi kita perlu tahu dulu algoritma itu secara sederhana. Kalau saya cari di sini ya, pengertian apa itu algoritma. Jadi saya baca aja biar nggak salah ya. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu penjelasan dari maknanya ya, dari maknanya bahwa algoritma gampangannya adalah sekumpulan instruksi yang merupakan sebuah penyelesaian masalah. Jadi kalau misalnya algoritma sebagai penjual, yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya produk kita tayang di halaman pertama. Itu yang algoritma perlu kita cari. Bagaimana caranya produk kita tayang di halaman pertama. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana caranya produk kita itu di halaman pertama itu tidak tayang cuma sekali. Karena persaingannya itu ada ribuan. Banyak ya, bahkan mungkin lebih dari ribuan gitu. Nah sehingga gimana caranya di satu halaman full ketika orang buka Shopee ya, di bagian manapun di fitur-fitur yang Shopee berikan itu bisa muncul produk kita. Intinya gitu. Jadi kita paham algoritma itu adalah bagaimana produk kita, bagaimana toko kita, bagaimana bisnis kita tayang di setiap fitur-fitur yang disediakan. Kuncinya cuma gitu.
Sehingga mau nggak mau, kalau kita mau jualan di Shopee, maka kita harus juga sebagai pembeli di Shopee. Sehingga kita punya sudut pandang sebagai pembeli, itu kita menggunakan fitur apa aja. Lalu kita juga harus tahu data. Mayoritas orang-orang pengguna Shopee itu suka menggunakan fitur yang mana aja, dan bagaimana caranya produk kita berada di situ. Sebagai contoh, masyarakat Shopee suka dengan promo angka kembar, misalnya 11, 22, 33, 44, 55, 66 sampai 12 gitu. Ya, dengan dinamakan flash sale misalnya, atau dengan dinamakan apa program-program yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana produk kita bisa masuk ke situ. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini, otomatis produk kita laris. Karena apa? Karena pasti akan keangkat produk kita. Tapi kalau kita tidak bisa masuk ke sana, produk kita tenggelam, ya bagaimana kita bisa laris. Jadi yang kedua adalah paham algoritma. Itu ya. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah bagaimana agar produk kita bisa laris di Shopee adalah kita mampu membuat offer atau penawaran yang super wow. Nah, ini penawaran yang super wow. Jadi gimana caranya orang itu ketika searching sesuatu lalu dihadapkan dengan banyak pilihan, tetapi orang itu tertariknya dengan produk kita. Itu tentu jawabannya adalah dengan penawaran. Ya. Jadi kalau keyword itu adalah langkah awal untuk tampil, ya, tampil di halaman pertama gitu. Nah, sedangkan offer adalah langkah berikutnya. Kalau kita sudah tampil, terus kenapa gitu? Kalau sudah tampil adalah harus membuat orang itu merasa wow dengan penawaran kita. Nah, misalnya gini. Misalnya termurah bisa, ya. Ini cuman semua orang mengandalkan jurus ini. Dan kalau Anda menggunakan jurus ini, Anda bisa jadi tidak selamat. Karena apa? Karena uang masuk ke marketplace itu untuk muternya cash flow-nya itu susah. Sehingga kalau kita banting harga, lalu kita ngabisin margin, kita margin tipis. Ada banyak ya teman-teman bermain di marketplace tuh ambil margin mungkin 5.000 gitu, sampai 10.000. Itu berat banget. Maka kalau dari saya minimal margin 35.000 minimal. Ya, jadi teman-teman bisa tetap survive minimal 35.000 menurut saya ya. Nah, tentu pandangan orang lain berbeda gitu. Ada yang berbeda. Dia mungkin bilang 15 cukup, 20 cukup. Kalau menurut saya 35.000. Nah, mungkin ada juga yang lain bilang 50.000 ya. Dan lain-lain. Nah, offer itu bisa termurah ya, bisa terunik, berikutnya bisa paling terpercaya gitu, bisa paling, pokoknya ada palingnya gitu. Produk Anda paling apa? Bisa paling murah, bisa paling laris ya kan, bisa paling apa, misalnya paling trusted gitu, misalnya fotonya artis gitu, atau artis yang lagi booming dan lain sebagainya ya. Offer itu penawaran. Gampangnya adalah ketika orang menemukan banyak produk, orang itu terjawab kebutuhannya atau keinginannya saat melihat postingan Anda. Nah, itu PR-nya. Ya, jadi offer tuh kayak gitu. Offer itu gampangnya adalah mampu menjawab ini untuk itu.
Jadi paling gampang membuat offer adalah kita memahami masalah-masalah dari calon customer. Jadi kalau dia butuh baju gitu, baju dicari apa? Ademnya kah gitu, atau jahitannya kah, atau modelnya kah, atau motifnya, atau warnanya, atau apa itu yang kita jadikan offer gitu, atau bonusnya atau gratisnya. Teman-teman tentu produknya beragam dan berbeda-beda, nah bisa diselami masing-masing gitu ya. Nah yang paling penting adalah gimana caranya offer kita itu lebih wow daripada offernya orang lain ya, di produk sejenis ya. Kalau kaos misalnya offernya adalah kalau belum setahun sobek ganti baru misalnya gitu, garansi sampai 1 tahun, itu offer yang luar biasa. Poin 4 adalah teman-teman bisa menghias toko terlihat profesional. Walaupun UMKM, walaupun kelas kecil, walaupun mungkin terjualnya baru sehari cuma 1, sehari cuma 2 gitu, tapi teman-teman bisa menghias tokonya profesional. Walaupun mungkin teman-teman nggak punya stok, mungkin dropship gitu ya, mungkin iya stoknya sedikit gitu, stok Anda mungkin cuma 5, cuma 10 gitu, tapi Anda bisa menghias toko Anda itu profesional. Toko profesional itu apa sih? Kalau kita di offline ya, toko profesional itu adalah tokonya bersih gitu ya, nggak ada sampah berserakan. Itu kalau offline ya. Habis itu tokonya wangi kalau dimasukin, ya kan, tidak ada aroma bau-bau yang mengganggu. Lalu apa? Tokonya mungkin adem, tidak sumuk gitu. Tokonya rapi gitu. Itu kalau offline. Nah, kalau online gimana? Nah, kita terjemahkan yang adem, yang rapi, yang bersih, yang wangi tadi dalam bentuk online. Nah, itu gimana caranya? Ya. Paling gampang adalah kalau ingin membuat toko kita tampak profesional adalah kita menunjukkan bahwa toko ini benar-benar dikelola oleh manusia. Nah, gimana teknisnya gitu? Nah, teman-teman coba buka toko-toko yang gede gitu, yang Shopee Mall. Buka yang Shopee Mall. Di Shopee Mall itu tokonya bagus-bagus. Mulai dari bannernya, mulai dari deskripsinya, mulai dari gambar slide-nya, bagus-bagus. Mulai dari videonya gitu. Jadi tidak asal. Termasuk dari username. Username toko. Kan banyak tuh toko-toko baru yang teman-teman baru jualan itu username-nya asal. Misalnya nama saya Septian Trio Arizona. Saya buka akun Shopee, niatnya dulu buat beli gitu. Jadi buatnya nama @septiantrio_a, misalnya gitu. Lalu saya buka toko. Tokonya Septian Shop gitu. Itu kurang menjual gitu. Tapi kalau artis shop, dia itu sangat menjual nama artis gitu. Tapi kalau Septian siapa gitu. Nah, username-nya kayak gitu juga gitu. Maka sehingga kalau toko misalnya, kalau teman-teman jualan kosmetik, ya username-nya misalnya kosmetik halal gitu, @kosmetik halal. Terus sama tokonya kosmetik halal shop. Nah, itu sangat menjual ya, sangat terlihat profesional gitu. Dan juga biasanya harus selaras. Dari awal sampai akhir harus selaras, itu profesional. Yang kelima, kalau mau tokonya laris adalah wajib mengaktifkan fitur yang dicintai pembeli. Nah, ini menjawab bagian dari nomor 3 tadi. Kalau kita bikin offer yang wow, wajib memiliki margin yang cukup untuk mengelola toko. Kalau marginnya kurang, bahayanya adalah ketika mengaktifkan fitur yang dicintai pembeli. Pembeli itu suka apa sih? Pembeli itu suka star seller, pembeli itu suka cashback ekstra, pembeli itu suka gratis ongkir ekstra, pembeli itu suka gratis ongkir, pembeli itu suka murah lebay, dan lain-lain. Kalau kita aktifkan fitur-fitur itu, tentu
potongan dari Shopee makin gede gitu. Nah kalau margin kita tipis, terus kepotong banyak, jadinya nggak jualan, tetapi sodako. Jadi kalau mau sodako, ya jangan ke Shopee gitu. Sodako kayak yang benar, ke fakir miskin, ke anak yatim gitu. Itu sodako yang benar ya. Jadi kalau bisnis is bisnis, dagang itu cari keuntungan. Tapi kalau sedekah ya sudah sedekah aja. Jadi bedakan. Ya aktifkan fitur yang dicintai pembeli. Kalau di toko biasanya yang sangat dicintai yang membuat mereka bersegera beli adalah voucher ikuti toko, satu. Yang kedua adalah voucher toko. Nah tentu voucher toko ini yang menarik ya, yang menarik. Misalnya voucher ikuti toko 5.000. Lalu ada voucher toko minimal beli berapa dapat diskon berapa gitu. Atau toko bikin gratis ongkir sendiri, menggaransi gratis ongkir sendiri. Nah itu kan makin ngeri gitu. Kita nambahin potongan ongkir. Pembeli suka ya. Pembeli suka, otomatis rame. Nah PR-nya adalah kita harus bisa punya cash flow. Kita harus punya keuangan yang sehat sehingga bisa memberikan layanan yang disukai pembeli tadi. Itu poin nomor 5. Poin nomor 6 adalah bisa membaca tren. Ya, jadi kalau mau jualan di marketplace, salah satunya yang bikin laris adalah produk tren. Mau nggak mau. Misal kalau lagi puasaan menjelang lebaran, Anda anti jual fashion, ya sudah kelewat dari rezeki. Kenapa? Karena mendekati lebaran, fashion ya begitu laris. Ya kan? Fashion apapun, fashion anak dan sebagainya. Atau Anda tidak mau susah payah jual hampers, jual parcel, ya Anda akan kelewat rezeki. Gitu. Karena bulan Syawal, saya kasih satu clue, satu tips, mudah-mudahan bisa jadi ladang rezeki jenengan, ladang rezeki teman-teman semua, adalah souvenir. Kalau sekarang nggak mau posting jualan souvenir, ya kelewat gitu. Ini salah satu baca tren ya. Kenapa souvenir? Karena banyak orang nikah, karena ini bulan Syawal. Tapi bisa jadi sudah bulan lalu belinya. Tapi yang jelas adalah bulan ini naik tren pernikahan, bulan Syawal. Syawal sampai nanti ke Idul Adha. Ya. Itu kan akan naik pernikahan. Jadi souvenir bisa jadi naik. Ya. Bisa baca tren. Nah menariknya, setiap toko itu sudah disediakan bisnis analisis sama Shopee. Jadi kalau toko Anda menjual herbal misalnya, akan muncul di bisnis analisis kan, dari toko Anda yang laris itu apa gitu. Nah itu bisa juga Anda mainkan kalau bisa baca tren di bisnis analisis. Nah kalau toko Anda campur aduk atau palu gada, ya di situ juga akan terjadi gitu bisnis analisis. Oh yang laris ini, ya sudah Anda bisa hapus produk-produk yang nggak laris, lalu jadikan toko yang palu gada tadi toko yang konsen menjual produk yang direkomendasikan sama Shopee yang laris sesuai bisnis analisis. Yang ketujuh, ini jadi poin yang terakhir di video ini karena sudah lewat dari 17 menit, adalah bisa membaca laporan iklan. Jadi dalam bermain iklan di Shopee itu bukan budgetnya yang penting, bukan keywordnya aja yang penting, tapi adalah kemampuan membaca laporan iklan. Karena banyak yang tidak bisa membaca laporan iklan, apalagi kalau belajarnya hanya dari YouTube. Banyak yang menyarankan kalau iklan itu dengan budget sekecil-kecilnya, ya. Dan masih banyak yang bingung mau iklan luas atau iklan spesifik, mau iklan kata kunci atau iklan produk serupa gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau saya kembalikan tujuan iklannya apa. Nah, kalau sudah ada tujuan iklan pun ada banyak, maka dari tujuan itu nanti harus bisa membaca laporan iklan. Nah, jadi ini 7 poin di part kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada unek-unek, ada kebingungan, bisa diskusi di grup WhatsApp. Yang belum gabung di grup,
nanti bisa kontak saya, minta di-invite. Link WhatsApp saya ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip. Dan jika ada ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.